Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa dama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Bab hukmi fi man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hukum orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Ghalsana Abbad bin Musa al-Khuttali qala akhbarana Ismail bin Ja'far al-Madani an Israel an Uthman as-Saham Ash-Shaham an Ikrimah qala hadatsana Ibnu Abbas anna a'ma, sungguhnya orang buta, kanat lahu, ada ia orang yang buta, baginya orang yang buta, ummu waladin, itu ummu walad tashtumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mencaci ya ummu walad akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqau fihi, dan terjatuh ya ummu walad padanya Nabi. Fayan jatuh ya ummu walad padanya Nabi. Apa maksud terjatuh? Jatuh dalam mencaci, terjebak atau terlibat, terjatuh. Terlibat ia ummu walad padanya Nabi. Fayan haha, maka melarang ia orang buta akannya wanita. Fala tantahi, maka tidak menghentikan ia wanita. Wa yasjuruha, dan mencegah ia orang buta akannya ummu walad. Fala tanzajiru, maka tidak mencegah ia wanita. Qala, maka berkata ya Ibnu Abbas, falamma kanat zata lailatin, maka tatkala ada ia wanita pada satu malam, ja'alat taqa'u fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan ia wanita, Kanat itu wanita mana? ya wanita mualad. Ya mualad saja kembalinya, jangan sekali-kali wanita sekali mualad, seolah-olah ada dua orang. Maka tatkala ada ia mualad zata lailatin, pada satu malam, jalan telah menjadikan ia mualad, taqau, terjebak ia mualad fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atastumuhu, dan mencaci ia wanita ia mualad akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-miqwal, maka mengambil ia orang buta akan pedang pendek, wa wada'ahu fi batniha, maka meletakkan ia orang buta akan pedang pendek pada perutnya wanita. Wattaka'a, wanita lagi, pada perutnya mualad. Wattaka'a, dan menyandarkan ia orang buta, alaiha, di atasnya mualad, bertekan ia orang buta atasnya mualad. Faqatalaha, maka membunuh ia orang buta akannya mualad. Waqa'a baina rijlaiha, maka terjatuh di antara dua kakinya mualad, tiflun, oleh anak. Fattalakhat, maka berlumuran ia mualad, ma hunaka, sesuatu yang ada di sana, bidami, dengan darah. Falama asbaha, maka tatkala di pagi hari, zikir zalik, diceritakan akan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majma'an nas, lalu mengumpulkan ia Nabi akan manusia. Faqala, maka beliau bersabda, ansyidullah, aku bersumpah dengan nama Allah, rajulan, akan seseorang, fa'ala ma fa'ala, sesuatu yang telah ia lakukan, sesuatu yang telah dilakukan seseorang, li, untukku. Rajulan fa'ala ma fa'ala, akan seseorang yang telah melakukan sesuatu yang telah ia lakukan. Panggilnya belum. Rajulan fa'ala, akan seseorang yang telah melakukan ia seorang, ma fa'ala, yang telah ia lakukan seseorang, li, untukku. Alaihi, di atasnya seseorang itu, hakun, itu ada hak, illa qama, kecuali telah tegak. Faqama al-a'ma, lalu berdirilah ia orang buta, yatakhatta, menulis, membuat garis.
yang buat garis ia orang buta. An-nasa itu antum lihat khatta, itu khatta, ini khatta panjang. Kalau lihat di kamus, coba bahasa Arabnya asal. Kalau khatta ya ini khatta alif bukan hamzah, tasdid khatta. Untuk bab di bawahnya takhatta. Kamu siapa anda mencari? Khatta. Sebelum khatta cari dulu fi'il madhi sulasi mujaradnya, itu khato, ha, to, wow atau ya, khato, baru turun ke bawah khatta, kemudian yatakhatta. Kalau khatta, khattanya dua menulis. Kalau khatta kemudian hamzah salah. Yang ini bukan hamzah tapi ya, asalnya waw, khatta. Biasa di kamus ada khotoya, ada khotowa. Nah, cari yang khotowa. Melangkah. Cari lagi kawai takhatta. Takhatta melangkahi atau melampaui. Melangkahi ya orang buta akan manusia. Bahwa yatazalzalu, dan dianya orang buta bergerak-gerak atau gemetar, atau qa'ada, sehingga duduk ya orang buta, baina yadai, di antara kedua tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata ya orang buta, ya Rasulullah, ana sahibuha, sesungguhnya aku pemiliknya wanita. Mana yang artinya sesungguhnya? Aku adalah pemiliknya Muwalad. Karena ada ia Muwalad tashtamuka, mencaci ia Muwalad akan angkat engkau, atau kau fika, dan terjatuh dan terjebak ia Muwalad fika padamu.
fa anhaha, maka melarang olehku akannya wanita, maka aku larang akannya wanita, wala tangtahi, maka tidak menghentikan ia wanita, asjaruha fala tanzajiru, dan mencegah aku mencegah akannya wanita, maka tidak wanita itu senang wanita ya. Mencegah aku akannya muwalat, kalau mencegah aku itu fi'il madhi darabtu, memukul oleh aku atau aku memukul. Kalau fi'il mudhari ini langsung saja, aku cegah ia wanita, ia muwalat, fala tanzajiru, maka tidak mencegah ia muwalat. Wali minha, bagiku darinya wanita, ibnani, dua orang putra, misla lu'lu'atain, seperti dua permata, makanat bi rafiqah, dan ada ia muwalat denganku itu teman. Teman yang lain, kawan. Ya kan budak sayang apa kawan artinya. Ya kumpulan perhimpunan. Rekor teman sekolah. Terima kasih, Taufik, terima kasih, cinta. Pemanfaatan. Yang cocok. Kasih. Sayang. Karena bi rafiqatan. Makanat bi rafiqatan, dan ada ia muwalat denganku itu sayang. Falamma, maka takala kana bariha, ada ia orang buta tadi malam, ja'alat tastumuka, telah menjadikan ia wanita, tastumuka, mencaci ia muwalat akan kamu, wa taqa'u, dan terjebak ia muwalat fika padamu. Fa akhadtul miqwal, maka aku mengambil pedang pendek, wa wada'tuhu, maka aku letakkan pedang pendek fi batniha, pada perutnya wanita, wa takaktu, dan aku menekankan alaiha, di atasnya wanita, hatta qataltuha, sehingga aku membunuh akannya wanita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala asyhadu anna damha halarun, ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya darahnya wanita itu terbuang sia-sia. Itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang sahabat yang buta. Yang dia bunuh adalah budaknya sendiri. Budak dalam artian kalau dibunuh dia rugi secara materi. Yang kedua, budak itu adalah ibu dari kedua anak-anaknya yang dia sayangi, sehingga dikatakan mislul lu'lu'atain. Kemudian budak itu sayang sama dia, si buta, dan dia pasti perlu kepada orang yang melayani hidupnya. Tapi karena budak itu sering sekali mencaci maki Nabi, dia membunuhnya karena dia tidak mau, walaupun itu orang yang dia sayangi, orang yang menyayanginya, orang yang menjadi kedua
ibu kedua putrinya, dia tidak mau kalau sampai mencaci maki Nabi dan dia membunuhnya. Dan Nabi mengatakan, saksikanlah darah budak itu tidak berhak dibayar. Nah, darahnya sia-sia. Itu mencaci maki Nabi dosa besar, bisa dikatakan murtad, sehingga tidak perlu dituntut kalau sampai disembelih atau dibunuh. Biqasana Utsman ibn Abi Syaibah wa Abdullah bin Jarrah an Jarir an Mughirah an Sya'bi an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Yahudiyah kanat tashtumu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wanita Yahudi, ada ia wanita tashtumu, itu mencaci ia wanita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataqamu fihi, dan terjebak ia wanita padanya Nabi. Fakhanaqaha, maka mencekik maka mencekik oleh seseorang akannya wanita. Maka mencekik akan wanita oleh seseorang hatta matat, sehingga mati ia wanita. Fabatala, maka membatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damha, akan darahnya wanita. Itu kejadian yang lain lagi. Hadis Abi Qurasana Musa bin Ismail qala sana Hamad an Yunus an Humayd bin Hilal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadatsana Harun bin Abdullah wa Nusair ibn al-Faraj qala hadatsana Abu Usama. Jangan qala lagi, kan ada qalanya. Qala hadatsana Abu Usama an Yazid bin Zurai an Yunus bin Ubayd an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Matarraf an Nabi Barazah qala bin Mutarrif an Abdullah bin Mutarrif an Abi Barazah qala kuntu an Sayyidina Abi Barazah an Abi belum pandai baca? Sudah. Ulang. An Abi Barazah Nabi Barzah Nabi Barzah qala kuntu inda Abi Bakrin, ada aku dulu di sisi Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Fatagayyaza, maka marah dia Sayyidina Abu Bakar ala rajulin, di atas seseorang. Fastadda alaihi, maka bersangkutan marah ia Sayyidina Abu Bakar di atasnya laki-laki. Fakultu, maka aku katakan, yaitu Abi Barzah, ta'zanu, kamu izinkan li, bagiku, ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adribu unukahu, bahwa aku memenggal lehernya seseorang. Qala, berkata Abi Barzah, fazhabat kalimati ghadabahu, maka hilanglah dua kalimatku akan kemarahannya Sayyidina Abu Bakar. Faqama fadakhala, maka berdiri ya Sayyidina Abu Bakar dan masuk ya Sayyidina Abu Bakar. Farsala ilayya, maka mengutus ya Sayyidina Abu Bakar ilayya kepadaku. Faqala, maka berkata ya utusan, ma alladhi qultu anifan, apa yang kamu katakan tadi? Qultu Ma'alladzi qultu anifan, apa yang kamu katakan tadi? Qultu, aku katakan, izan li atribu unwakahu, izinkanlah olehmu untukku yang aku akan memenggal akan lehernya seseorang. Qala, maka berkata ya utusan, aku unta fa'ilan law amartuk, berkata ya Sayyidina Abu Bakar, berkata ya Sayyidina Abu Bakar, aku unta fa'ilan law amartuk, apakah kamu akan melakukan jikalau aku memerintahkanmu? Qultu na'am, aku katakan ya. Qala la wallahi, tidak demi Allah. Kana di basyarin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ada menggembirakan, yang tidak menggembirakan untuk maka di basyarin, yang menggembirakan. Kapan pula itu menggembirakan? Tidak ada untuk menggembirakan setelah Rasulullah SAW. Di mana antum jumpa basyarin itu mengembirakan? Bisrun baru gembira. Basyarin manusia. Nah, manusia.
tidak ada untuk manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, hadza lafz Yazid, dari lafaz Yazid. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata ya Sayyidina Ahmad bin Hanbal, ay lam yakun, artinya tidak ada li Abi Bakrin, bagi Sayyidina Abu Bakar, ayaqtula, bahwa membunuh ia Sayyidina Abu Bakar rajulan, akan seseorang, illa bi ahda salah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Allati qalha, yang mengatakan seseorang satu dari tiga perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa bi ahda salas, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Allati qalha, yang mengatakan salah satu, yang mengatakan oleh seseorang. Mana oleh seseorang? Yang mengatakan yang ada, dia mengatakan salah satu dari mana Pak Yalqala? Ya. Iya, oke. Nanti anda bagi ganti. Salah satu dari tiga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah untuk apa? Tapi iya, ganti lagi. Ulang. Illa kecuali bi'ihda salas, dengan satu dari tiga perkara. Allati qalaha, yang mengatakan akannya salah satu dari tiga oleh Rasulullah. Akannya tiga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kufrun ba'da iman, kafir setelah beriman. Apa itu? Murtad. Atau zina ba'dan ihsan, atau zina setelah menikah. Atau qatlu nafsi bighairi nafsi, atau membunuh jiwa dengan selain jiwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatullah, bahwa membunuh ia Nabi. Nah, jadi ketika Sayyidina Abu Bakar marah kepada seseorang, marahnya itu sangat berlebihan sekali, maka asisten beliau yang bernama Abi Barzah menawarkan sebuah jasa seperti yang ditawarkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Rasul. Wahai Khalifah Rasul, biarkan sepenggal lehernya. Kalimat itu langsung meredakan marah beliau. Beliau masuk ke dalam rumah, kemudian beliau kirim utusan jemput saya dibawa ke dalam rumah, ada kalimat yang dibuang. Kemudian beliau yang berkata kepadaku, faqala, berkata ya Sayyidina Abu Bakar, utusan, apa yang kamu bilang barusan? Saya bilang, izinkan balas sepenggal lehernya. Sayyidina Abu Bakar katakan, apakah kamu mau melakukannya kalau saya perintahkan? Kata beliau, iya, saya siap melakukannya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada ia bunuh, menggal leher bagi siapapun setelah Nabi Muhammad. Itu untuk Nabi saja tawaran itu. Untuk selain Nabi enggak boleh ada penawaran itu. Bodyguard, bos, anak buah dengan bosnya, bos biar habisi dia, enggak boleh. Kalimat itu hanya untuk Rasul saja. Itu riwayat daripada Yazid, karena perawinya ada dua. Satu Musa bin Ismail Hamad Yunus an Muhammad al-Hilal an Nabi. Dua Harun bin Abdullah Nusair bin Faraj. Qala hadatsana Abu Usama an Yazid bin Zurai. Nah, itu redaksinya Yazid bin Zurai. Kemudian kalau redaksi daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, jawaban beliau lebih jelas, tidak ada bagi Abu Bakar membunuh siapapun kecuali satu dari tiga hal yang sudah dikatakan oleh Nabi: murtad, zina, muhsan, kemudian membunuh orang tanpa jiwa. Wa kana lin Nabi, dan hak Nabi boleh membunuh siapa Nabi perintahkan. Bahkan kalau orang mencaci maki Nabi pun halal dibunuh. Tapi untuk Abu Bakar nggak boleh, itu hanya khusus untuk Nabi saja. Itu haknya seorang Nabi, kemuliaan seorang Nabi. Jadi kalau membunuh orang yang mencaci Nabi, darahnya sia-sia. Kalau membunuh orang mencaci Nabi, darahnya sia-sia, maka orang yang memuji Nabi, darahnya dilindungi. Nah, maka orang yang tidak senang Nabi dipuji, nah, itu darahnya dibuang setengah. Nah, setengah saja kan semua.
Nah, Babu Majah fil Muharabah, bab sesuatu yang datang tentang peperangan. Abi Hasan Sulaiman bin Harbin qala sana Hamad an Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik anna qauman min Tuklin aw qala min Uraina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtawahu, lalu mereka tidak cocok dengan udara Madinah, akan kota Madinah. Famara lahum, maka diperintahkan bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan bina ma'ruf, awalannya memerintahkan bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biliqah, ke kandang unta perahan. Wa amarahum, dan memerintahkan ia Nabi akan mereka ayyashrabu, bahwa mereka meminum min abwaliha, dari kencingnya unta, wa albaniha, dan susunya unta. Fa'antalaku, lalu mereka pergi, falamasahu, kakala mereka telah sehat. Qatalu, mereka membunuh ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaku, dan mereka mengambil an-na'am, akan hewan ternak. Fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabaruhum, maka telah sampai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabaruhum, oleh cerita mereka, min awalin nahar, dari awal siang. Arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asarihim, maka mengutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jejak mereka. Fama irtafa'an nahar, maka tidak terangkat oleh siang, hatta ji'a bihim, sehingga didatangkan dengan mereka. Fa amara bihim faqutti'at, maka memerintahkan ia Nabi dengan mereka, faqutti'at aydihim, bahwa dipotong tangan-tangan mereka, maka dipotong akan tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Wa sumira a'yunuhum, dan dicongkel akan mata mereka. Wa ulqu fiha wa ulqu fi hurrah, dan dilempar mereka pada hurrah, yaitu orang merdeka. Harrah itu satu lokasi bebatuan yang terkenal di kota Madinah. Yastaskuna fala yaskaun, yang mereka meminta air, maka tidak diberikan akan mereka oleh air. Maka tidak diberikan akan mereka akan air. Qala Abu Kilabah fa'ula kaum saraku, maka mereka adalah kaum pencuri, waqatalu, dan pembunuh, akafaru ba'da imanihim, mereka kafir setelah iman mereka, waharabu Allah Rasulah, maka mereka memerangi oleh Allah Rasulahu, mereka memerangi akan Allah dan Rasulnya. Kenapa hukumannya sekejam itu? Dipotong tangan sama kakinya, itu karena mereka membunuh dan mencuri harta. Kenapa dicongkel matanya? Karena dia mencongkel mata dari pengembala tersebut. Jadi Nabi tidak pernah melakukan mutilasi kecuali hanya sama orang ini saja. Setelahnya Nabi melarang praktek mutilasi. Tapi karena itu di awal-awal kejadian, di awal-awal Islam, syariat pertama, maka Nabi melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan kepada pengembala unta zakat, unta Baitul Mal. Jadi obat demam Madinah itu, yaitu kencing unta dicampur dengan susu unta, kamu diminum, maka kencing unta itu dikatakan suci. Nah, kencing unta suci sehingga bisa diminum. Sebagian ulama mengatakan tetap najis, cuman diberikan keringanan hukum untuk meminumnya. Pendapat ini lemah. Kenapa lemah? Karena Nabi sudah katakan Allah tidak buat obat dari najis. Ketika dibolehkan meminum, berarti itu suci. Nah, kencing unta lebih mahal dari susunya. Harga kencing unta lebih mahal dari susunya. Nah, kencingnya lebih sedikit daripada air susunya.
tidak sama kencing sapi, bisa banjir itu tempat sekitarnya, ada nilainya. Nah, jadi setelah dia sembuh, dia bunuh pengembala harta Baitul Mal, kemudian dia congkel matanya. Nabi suruh kejar, belum sampai tengah hari dah kedapatan orang itu, karena yang mengejar pakai kuda, sementara dia berjalan menghalau onta, tentu mudah untuk ditangkap. Nah, congkel matanya, potong tangan kaki, lemparkan ke kawasan haram sampai mati. Karena mereka sudah mencuri, membunuh kafir. Nah, hadis. Baiklah sana Musa bin Ismail pada sana Wahai bin an Ayyub bi isnadihi bi hadzal hadis, dari Ayyub dengan sanadnya dengan ini hadis. Qala fihi, maka berkata padanya ini, fa amru bi masamira, maka lalu memerintahkan ya Nabi bisamira dengan paku-paku, fa uhmiyat, lalu dipanaskan akan paku. Fakahaluhum, maka mencelaki ya Nabi akan mereka. Faqatta'a, dan memotong ya Nabi akan tangan mereka. Warjuluhum, dan kaki mereka. Ama hasamuhum, dan memotong ya Nabi akan mereka. Wama hasamahum, memutuskan ya Nabi akan mereka. Memutuskan apa? Menetapkan ya Nabi akan mereka. Menetapkan apa? Sebagai pencuri. Apa artinya sama? Memotong, mencegah, menetapkan, memutuskan. Hasama itu memutuskan peredaran darah atau menghentikan keluarnya darah dengan cara menggorengnya. Hasama. Jadi setiap pencuri yang dikenakan hukum potong tangan, maka di tempat eksekusi itu dah siap minyak panas, pas dipotong langsung dicelup langsung ke minyak, darahnya berhenti. Itu makna hasama. Nabi tidak buat hal itu kepada mereka, sehingga ketika tangan dan kakinya dipotong, darahnya terus mengalir. Maka halahum, Nabi mencelaki mereka itu dengan paku panas tadi, dicelaki dengan paku panas. Nah, bukan dicelak dan celak. Jadi setelah dipanaskan paku, dikatakan dekat pelipis matanya itu maknanya menusuk mata dengan paku panas sehingga dia buta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Abi qala sana Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Abi qala sana Amr ibn Uthman qala hadatsana al-Walid an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Kilabah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bi hadzal hadis, dengan ini hadis. Qala fihi, berkata Imam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fihi, padanya hadis, fa ba'atha, lalu telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabahum qafatan, fi talabihim jejak, fa utiya bihim, lalu didatangkan dengan mereka orang yang ahli mengenal jejak. Qala, berkata Bihim, kemana kemudian? Bihim, dengan mereka. Mereka siapa? Orang yang ahli mengenal jejak. Berapa orang Nabi kirim yang ahli mengenal jejak? Ulang, Paba'asa, dan lalu telah mengutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihim fa qafatan, dalam mencari mereka. Mereka siapa? Mereka siapa?
mencari orang yang mengenal jejak. Itu kalimatnya belum ada itu. Yang mengenal jejak belum dibaca lagi. Qaufatan itu terakhir. Saya tanya tolabihim, Mencari mereka. Mereka itu siapa? Siapa yang mau dicari? Maka dalam hadis itu ketika diceritakan hadis panjang sebelumnya, maka akan ada 1-2 hadis yang berbicara perkara yang sama disampaikan oleh imam hadis, Abu Daud kah, Tirmizi kah, dan sebagainya, untuk menampilkan redaksi yang berbeda lewat guru yang berbeda. Ini ceritanya sama dengan hadis yang panjang sebelumnya. Siapa yang boleh dicari? Untuk waktu baca tadi hadis tentang kemana? Lihat 2 hadis sebelumnya. Hadis yang panjang tadi. Hadis awal di bab memerintahkan mereka orang yang baca terjemahkannya. An Anas bin Malik, dari sini Anas bin, sesungguhnya suatu kaum dari Uklim atau dari Uraina Qadimu datang ia di atas baginda Rasulullah. Mereka datang di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajta'u udara Madinah. Kamu nggak tulis tadi? Nah, cepat. Jadi yang antum tahu cuma hadis yang antum baca, hadis kawan antum nggak tahu. Dengan udara Madinah. Fa'amara lahum, maka memerintahkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum. Maka memerintahkan bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biliqahin, dengan kandang unta perahan. Wa amarahum, dan memerintahkan mereka bahwa meminum. Maka memerintahkan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka bahwa meminum dari kencing dan susunya unta. Fantalaku falamma sahu qatalu. Lalu mereka pergi
Maka tatkala mereka sehat, mereka membunuh ra'iyah, pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Pengembala. Mereka pengembala. Oh. Kaum dari suku Uklid Nah, atau dari suku balik ke lain. hadis antum. Besok baca lebih lambat lagi, sehingga antum bisa mencatat. Baca lebih pelan lagi, antum muzakaro, kasih tahu ke kawan bagaimana standar lambat bisa ditulis. Dan sampai terulang hadis yang kawan baca antum nggak bisa. Mubazir saja duduknya. Oke, pembahasan. Lalu telah mengutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihim, dalam mencari mereka kaum Uklin dari atau dari kaum Urainah yang sudah apa yang mereka lakukan sampai mereka dicari? yang sudah mengambil unta Dan membunuh pengembala Nabi. Nabi. Nah, apa yang Nabi kirim? Akan Utusan apa yang Nabi kirim akan orang yang ahli mengenal jejak. Fa'utiya bihim, lalu didatangkan dengan mereka orang yang ahli lalu didatangkan oleh mereka kaum akan Nathaniel. Lalu didatangkan akan mereka. Maka siapa? Akan mereka kaum dari Bani Uklid. Nah, Qala, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi dzalika, maka telah menurunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang demikian. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulahu, hanya saja hukuman atau balasan orang mereka berbuat di muka bumi akan kerusakan. Quran surah Al-Maidah ayat 33. nah, وفيه قال موسى بن إسماعيل قال حماد قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث. قال أنس, telah menyebut ia Sayyidina Anas akan ini hadis. Qala, berkata oleh Sayyidina Anas, falaqad ra'aitu, maka demi sungguh aku melihat ahadahum, akan salah seorang dari mereka. mereka siapa? Kaum dari Bani Uklin atau Bani Urainah. Nah, supaya antum bisa menguasai hadis itu. Jadi hadis pendek-pendek itu ceritanya mutlak ke belakang. Ini bukan kasus terjadi hari ini saja. Sebab bab yang ke depan akan terulang hal yang sama. Nah, apa kata Sayyidina Anas? Yaktimu arda bifihi atau syad, memakan ia seseorang akan tanah di mulutnya seseorang karena kehausan, hatta matu, sehingga mereka mati. Nah, sampai dia tanah pasir yang kering itu dia punya, dia ingin dapatkan sedikit rasa air, bukan hanya air tapi rasa dingin dari pasir itu, saking hausnya sampai mati. Nah, hadis وفيه لقاء محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسام عن قتادة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث, dengan ini hadis nahwahu zada, seumpama hadis
menambah ia Sayyidina Anas thumma naha 'anil ulang-ulang an Sayyidina Anas bin Malik an Sayyidina Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik bihadzal hadis dengan ini hadis nahwahu seumpamanya hadis. Zada menambah ia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu thumma naha kemudian melarang ia Nabi anil muslah dari mutilasi walam yazkur min khilaf dan tidak ada menyebutkan ia perawi dari khilaf. Siapa perawinya? Sayyidina Anas bin Malik. Dari khilaf apa maksudnya? Khilaf apa maksudnya? Tidak ada yang dikatakan khilaf maksudnya bahas hadis yang tadi tidak menyebutkan ia Sayyidina Anas dari khilaf. Apa arti khilaf sana? Tidak ada perbedaannya antara hadis yang baru ditambah dan hadis yang tadi. Ada perbedaannya? Nampak banyak perbedaan. Hadis tadi bercerita yakdimu ardawi fi atashan. Hadis di bawah summa naha anil muslah. Kalimat antara hadis dan hadis itu beda-beda. Apa enggak ada khilaf? Cek saja setiap redaksi tadi itu ada perbedaan satu sama lain. Apa yang dibilang Sayyidina Anas enggak ada khilaf? Dari melarang mutilasi. Enggak ada khilaf di ulama. Tidak. Rasanya Nabi hanya satu kali mutilasi khusus. Walam yazkur dan tidak menyebutkan ia Sayyidina Anas akan kalimat min khilafin. Itu hikayatul lafzi. Dan tidak menyebutkan ia Sayyidina Anas akan kalimat min khilafin, karena ada riwayat yang lain maka dipotong akan tangan mereka dan kaki mereka min khilafin dari bersilangan. Itu hikayatul lafzi, bukan dipahami maknanya tapi lafzinya yang diinginkan di sana. Jadi riwayat daripada guru Imam Abu Daud yang bernama Muhammad bin Bashar, sanad tersambung pada Sayyidina Anas bin Malik, ada penambahan summa naha anil muslah. Sejak itu Nabi larang mutilasi. Tapi riwayat ini tidak menyebutkan kalimat min khilafin. Rawu Syu'bah an Qatadah wa Salam bin Miskin an Thabit jami'an Anas bin Malik lam yuzkura, tidak menyebutkan kedua-duanya min khilaf. Walam ajid fi hadisi ahad qatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Aku tidak temukan dalam hadis siapapun perawinya Nabi memotong tangan mereka dan kaki mereka min khilaf, dari bersilangan, kecuali dalam satu riwayat yaitu hadis Hammad bin Salama. Nah, kalau riwayat yang lain semuanya enggak ada kalimat min khilaf, berarti Nabi potong kedua tangan dan kedua kakinya. Kalau min khilaf itu potongan bertahap. Itu hukum untuk perampok, pembegal yang dia mencuri harta, tidak membunuh, maka akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Ketangkap kali kedua, dipotong lagi tangan dan kakinya. Di sini cerita ini tidak ada min khilaf, berarti tangan kakinya dipotong keempat-empatnya dalam satu waktu. Nah, فبه قال ثنا حماد بن صالح قال ثنا عبد الله بن وهاب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nasan, sesungguhnya manusia agaru curang ala ibilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang agaru curang ia manusia. Kenapa ini? Nasan Nasan itu fa'il. Fa'il rafa rafa dan rafanya dhamir dalam yang kembali kepada nasan. Apa takdirnya? Apa takdir di dalamnya? Wa agaru tasrif ke berapa? 13. Agaru tasrif ke 13. Coba baca dari nomor 1. Goro Coba antum temukan kalimat al-gharu itu nomor 13, apa nomor satunya? Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 12, 13. Dengan mubazir, waktu itu penting. fi'il madi telah curang. Fi'il madi tasrif ke 3. mana yang pertamanya? Agoro. Tasrif ketiga apa takdirnya? Hum, Apa arti hum? mereka. Coba antum artikan. Sesungguhnya manusia mereka curang. Ala ibilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ontanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana curang kepada unta? Coba tunjukkan faktanya seperti apa gitu. Dan curang ke unta. Mengambil dengan tidak izin. Curang ke unta itu. Curang ke unta, curang ke Nabi. Ontanya Nabi. Ini curang ke unta. Ontanya Nabi. Gak ada dalam kalimat curang ke unta. Curang itu ke orang. Arti agaru, arti kalimatnya salah terjemahan. Jadi kata yang betul, yang cocok dengan unta. Kalau dengan orang oke, curang ke orang. Tapi nggak ada curang ke unta. Orang itu curang ke ayamnya. Nggak ada curang ke makhluk. Nggak berapa. Jadi mana? Curang nggak ada. Nah, gimana antum cari? Kalimat apa antum cari di kamus? Belum di Sunan Nasai ada di dalam Sunan Nasai. Yang mau dicari di kamus kalimat apa? Alif. Itu yang mau saya tanya. Alif. Awal itu fi'il madi sulasi atau mazid? Sulasi mujarrad atau mazid fi? Sulasi, antum hitung hurufnya. Agoro. Berapa huruf? 4. Kalau 4 berarti fi'il mazid. Berapa huruf penambahnya? 1. Apa yang ditambah? Alif.
Apa kalimat aslinya? Goro. Nah, cari kamus goro, jangan A. Gak akan ketemu tuh cari A di kamus. Cari go. Jadi untuk mencari di kamus sulasi mujarad, bukan sulasi mazidnya. Cari goro. Cemburu, memberi. Udah ketemu goro? Goro. Nah, cari agoro ke bawah. Agoro. Jumpa? Agoro. Iya. Menimbulkan cemburu. Menimbulkan cemburu, apalagi? Itu nggak cocok itu. Menimbulkan cemburu mereka akan unta Nabi. Nah, itu nggak mungkin. Berubah, cemburu, berbeda-beda, bermacam-macam, saling mencemburui yang lain, berbeda dari, tak sama dengan. Nah, berarti itu goronya goro dari goyaro. Cari lagi setelahnya goro dari gowaro. Dan terlalu jauh lihatnya. Maju ke depan kamarnya. Lihat lagi goro setelahnya. Setelah goro itu ada lagi goro nanti. Hah? Habis. Meresap ke dalam tanah. Cari agoronya. Ada agoro ini. Agoro menyerang menyerbu. Mana yang cocok? Mana yang cocok? Cemburu onta, menyerbu onta, atau nipu onta? Menyerbu. Mereka menyerbu di atas. Kamus itu pun perlu belajar. Mereka menyerbu di atas ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaquha, maka mereka menghalau akan ontanya Nabi. Wartaddu, lalu mereka murtad an Islam, dari Islam. Wa qatalu ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan, dan mereka membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Fa ba'atha, lalu mengutus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi atharihim, pada jejak-jejaknya mereka. Fa'ukhidu, lalu mereka ditangkap. Faqatta'a, lalu memotong ia utusan aidiyahum, akan tangannya mereka. Ya utusan. Kapan pula utusan punya hak untuk menentukan hukum? Lalu memotong ia Nabi. Lalu memotong ia Nabi akan tangan mereka. Wa arjulahum, dan akan kaki-kaki mereka. Wasamala, dan mencongkel a'yunahum, akan mata mereka. Mana maknanya? Mencongkel ia Nabi a'yunahum, akan mata mereka. Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa nazalat, dan turun fihim, tentang mereka, ayatul muharabah, oleh ayat peperangan. Wa humil ladina, dan mereka orang-orang akhbaru anhum, yang telah mengabarkan tentang mereka, oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al-Hajjaj khina sa'ala, kepada Sayyidina Imam Hajjaj ketika. Imam Hajjaj apaan? Apa mula Imam Hajjaj itu jadi imam? Jadi imam pernah dia, tapi bukan imam. Kepada Hajjaj ketika Hajjaj atau Hajjaj? Hajjaj. Nah, kepada Sayyidina kepada Hajjaj itu adalah gubernur zalim yang membunuh banyak orang. Kau pakai Sayyidina pula. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
di zaman Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Di zaman Yazid bin Muawiyah. Kepada Hajjaj ketika bertanya ya Hajjaj kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Anas ya betul Sayyidina. Tapi kalau Hajjaj yang buat Sayyidina. Lanjut. وبه ذكرنا محمد بن عمرو بن سرخي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث ابن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي زناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abi Zinad. Nah, itu sahabat itu. Sayyidina. Ya. Dari Sayyidina Abi Zinad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qatta'a, tatkala memotong ia Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina saraku, akan orang-orang yang mereka telah mencuri pada ontanya Nabi. Liqa'ahu, akan ontanya Nabi yang banyak susunya. Wasamala a'yunahum, dan memotong ia Nabi akan mata mereka binari, Cara motong mata dan mencongkel ia Nabi akan mata mereka binari dengan api. Atabahullahu ta'ala, mencela, menegur akannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, pada hal demikian. Fa anzalallahu ta'ala, maka lalu menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'u, hanya saja balasan alladzina, orang-orang yuharibuna, yang mereka memerangi Allah wa rasulahu, yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa yas'auna, dan mereka berbuat fil ardi, di muka bumi, fasadan, akan kerusakan, ayyuqattalu, bahwa mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib. وبه ذكرنا محمد بن كثير قال أخبرنا وبه ذكرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود, adalah ini sebelum bahwa turun oleh hukum had, yakni hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, hadis. وبه قال حمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن سيدنا إكرمة رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال, telah berkata ya Sayyidina Anas, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw yuqatta'a aydihim. Itu haram hukumnya, salah baca Al-Quran. Aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw tuqatta'a ya aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau min al-ard. Hanya saja balasan orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya, dan mereka berbuat di muka bumi akan kerusakan, bahwa mereka dibunuh atau mereka disalib, bahwa dibunuh akan mereka atau dibunuh akan atau disalib akan mereka, atau dipotong akan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, dan dari bersilangan, atau diasingkan mereka dari tempat kediamannya mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 33 ila qauli. Itu terjemahan apa itu? Terjemahan Quran, terjemahan banyak. Diasingkan mereka dari
bumi, dari muka bumi. Nah, kemana kamu diasingkan dari muka bumi? Kediaman, dari tempat kediaman. Diasingkan. Diasingkan mereka dari bumi, diasingkan kemana dia? Diasingkan di ke pelosok. Masih bumi? Diasingkan dari bumi. Ke Mars, Jupiter, ke matahari. Nah, lanjut. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Quran surah Al-Maidah ayat 34. Nazalat, turun hadhil ayatu. Ini ayat fi musyrikin, pada orang-orang musyrik. Faman taba minhum, maka siapa saja yang bertobat ia dari mereka, ia orang musyrik dari mereka. Qabla, sebelum bahwa yuqadaru alaihi, ditakdirkan atasnya seseorang, ditakdirkan akan Yuqaddaru baru artinya ditakdirkan. Qaddara yuqaddiru takdiran baru arti takdir. Ini bukan yuqaddaru tapi yuqaddaru, dikadarkan. Sebelum bahwa dikadarkan dan seseorang cocok, kecuali air, gula, atau teh baru dikadarkan, atau obat. Yuqdaro, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il madinya apa? Qadaro, coba tasrif. Qadaro yuqdiru. Qadaro yuqdiru. Yuqdaru. Baca tasrif lagi. Tidak ada fi'il mudhari' yang awalnya dhamma kalau fi'ilnya 3 huruf. Qadaro yaqdiru. Qadaro yuqdiru. Qadran. Pati qadaro. Qadar. Selain qadar. Dikuasai, qudra, kekuasaan, qadir, yang berkuasa, yuqdaro, dikuasai, ditangkap. Bahwa dikuasai atasnya seseorang. Lam yamna'hu, niscaya tidak ada yang melarang seseorang dzalika, oleh demikian, ayyuqama fihi, bahwa ditegakkan padanya seseorang akan hukum had, alladzi asabahu, yang menimpa ia hukum had kepadanya seseorang. Babu fil haddi yusfa'u fihi, bab tentang hukum had yang diberi pertolongan padanya hukum had. Wabihi lakulatana Yazid ibn Khalid ibn Abdullah ibn Mawhab al-Hamdani qala hadatsani wabihi lakulatana Qutaibah qala hadatsana wa hadatsana Qutaibah ibn Sa'id al-Thaqafi qala hadatsana Laits an ibni Shihab an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan, sesungguhnya bangsa Quraisy, ahammahum, menyusahkan akan mereka bangsa Quraisy, sya'nu, akan keadaan al-mar'ati, sya'nu, oleh keadaan al-mar'atil Makhzumiyah, seorang wanita dari suku Makhzumiyah, allati sarqat, yang telah mencuri ia wanita. Faqalu, lalu berkata mereka bangsa Quraisy, man yukallimu fiha, siapa yang akan membicarakan tentangnya wanita yang telah mencuri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, lalu berkata bangsa Quraisy, wa may yajtari'u, siapa yang berani, illa Usamatu ibnu Zaid, kecuali Madisana bermakna nafi, tidak ada yang berani seorang pun kecuali
Sayyidina Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling mana itu? Yang dicintai. Yang dicintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu, lalu berbicaralah kepadanya Nabi oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Usamah, wahai Usamah, atashfa'u, apakah kamu membela fi haddi min hududillah, dari satu hukum dari hukum-hukum Allah. Tsumma qama fahtatoba, kemudian Nabi berdiri lalu berkhutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, hanya saja, khalaqal ladina, telah binasa oleh orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa, sesungguhnya mereka yang adalah mereka apabila telah mencuri, fihimus syarifu tarakuhu, di tengah-tengah mereka oleh orang yang mulia, misalnya mereka membiarkan akan orang yang mulia. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu, dan apabila telah mencuri di tengah-tengah mereka oleh orang yang lemah, aqamu alaihi al-hadda, maka menegakkan di atas orang yang lemah akan hukum had. Wa waimullah, demi Allah, law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, jikalau sesungguhnya Sayyidatina Fatimah binta Muhammad yang telah mencuri, ya Sayyidatina Fatimah binta Muhammad yang telah mencuri, kapan sebelum mencuri? Yang mencuri. Yang telah di sana, telah tu enggak cocok untuk itu. Walaupun fi'il madhi tapi yang pakai telah. Ini lau ya. Kalau lau tu enggak ada telah dia. Kalau telah tu kalau sudah terjadi. Kalau lau tu andai kata tu enggak pakai telah. Kalau andai kata pakai telah berarti sudah terjadi. Yang mencuri ia Sayyidatina Fatimah binta Muhammad, laqata'tu, sungguh aku potong yadaha, akan tangannya Sayyidatina Fatimah binta Muhammad. Wabil, cukup, besok lagi. Jadi seorang wanita Makhzumiyah itu salah satu suku Quraisy, Bani Makhzum. Karena Quraisy itu ada 12 suku kalau nggak salah. Di antaranya Bani Makhzum. Jadi mereka itu kedapatan seorang wanita yang akan nego, maka mereka usulkan nggak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Nah, dia kan kekasihnya Nabi. Maka datanglah mereka kepada Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah bilang, menyampaikan, ya Rasulullah, janganlah potong wanita Makhzumiyah itu, kita ganti saja dengan nilai-nilai barang-barang yang mahal kepada pemiliknya dan kepada Baitul Mal, atau buat tebusan yang lain, pokoknya yang potong tangan. Maka Nabi katakan, wahai Usamah, apakah kamu akan membela sehingga hukum Allah tidak diterapkan? Maka Nabi keluar ke masjid, naik mimbar dan khutbah mengatakan, hanya saja penyebab binasa umat sebelum kalian adalah karena mereka dulu apabila yang mulia mencuri mereka biarkan, yang lemah mencuri mereka tegakkan hukum had. Ini kasus Indonesia hari ini. Apabila yang mulia mencuri dipenjara 4 bulan, apabila yang lemah mencuri, curi ayam saja, itu 4 tahun. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Barakallahu min. Subhanallah wa bihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillah.